Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pemimpin dan teladan kita. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam tema besar, yaitu peta jalan menjadi umat yang terbaik. Dan kita sudah membahas tentang peta jalan yang pertama, yaitu al-ilmu. Kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan, dan mudah-mudahan dari peta jalan yang pertama ini setidaknya ibarat peta gitu, ibarat peta, maka kita sudah tahu seperempat jalur kita, ya, yang dari mulai kita berangkat, titik kita berangkat, sampai seperempat perjalanan menuju kepada tujuan kita. Dan tujuan itu adalah bagaimana menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Nah, sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di peta jalan yang kedua. Dan mudah-mudahan ini menambah lagi seperempat kejelasan dari jalur yang kita tempuh menuju kepada tujuan kita. Jadi nyambung lagi nih, seperempat kita sambung seperempat lagi. Karena ada 4 peta jalan. Nah, peta jalan yang kedua ini adalah al-izzah, atau ya kalau mau diterjemahkan mudahnya adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ilmu, yang selanjutnya adalah kemuliaan. Mungkin pertanyaannya, kenapa kok kemuliaan? Kalau ilmu itu kan definitif gitu ya. Ya ilmu, kita harus berilmu, kita harus belajar ilmu, kita harus menguasai ilmu. Tapi ketika bicara tentang al-izzah atau kemuliaan ini, apa nih? Kemuliaan ini apa? Nah, sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ya, ayat yang kedua, Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah kan orang-orang yang beriman. Kenapa digembirakan orang beriman, atau dengan apa orang beriman itu digembirakan? Dan kenapa dia harus gembira? Kata Allah, anna lahum qadama sidqin. Sesungguhnya bahwa mereka itu mempunyai kan qadama sidqin, kedudukan yang tinggi ya, inda rabbihim, di sisi penciptanya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang menggembirakan orang beriman itu adalah ketika Allah menjanjikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang beriman. Dan kedudukan yang tinggi itu adalah simbol dari kemuliaan. Orang yang mulia dia pasti
punya kedudukan yang tinggi di hadapan yang memuliakannya. Jika yang memuliakannya adalah manusia, maka dia punya kedudukan yang tinggi di dalam pandangan manusia. Jika dia dimuliakan oleh Allah, maka berarti dia diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi manusia yang memiliki kemuliaan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa memperjelas dari kemuliaan ini, atau bagaimana kemuliaan ini kita dapatkan? Bagaimana supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan? Bagaimana supaya kemudian Allah memuliakan kita? Bagaimana supaya kemudian manusia pun memuliakan kita? Bukan berarti kemudian kita ingin jadi orang mulia yang menjadi targetnya, tidak. Bukan berarti kita mabuk kemuliaan, bukan. Tapi ini hanyalah sebuah peta jalan yang harus kita lalui jika kita ingin menuju kepada khairu ummah, umat yang terbaik. Maka dia harus menjadi umat yang memiliki al-izzah, memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan. Yang dengan kehormatan itulah maka kemudian dia menjadi berharga, dia menjadi mulia. Ada 3 setidaknya, ya, ada 3 hal, ya kan, atau ada 3 poin, ya, terkait dengan apa yang bisa memuliakan manusia. Kita akan bahas satu persatu, sahabat Asa TV, ya. Dan mudah-mudahan 3 hal ini nantinya bisa kita hidupkan, ya, dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita betul-betul memiliki izzah itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, bahwa kemuliaan itu atau izzah itu akan didapatkan dari keislaman kita. Jadi Islam itu, ya, memuliakan kita. Sehingga kalau kita mau ingat perkataan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah berkata, "Inna kunna azullu qaum wa a'azzanallahu bil Islam." Sesungguhnya kan, kami ini adalah dulunya kaum yang hina. Azullu qaum wa a'azzanallahu bil Islam. Tapi kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam. Jadi datangnya Islam memuliakan manusia. Datangnya Islam memuliakan, meninggikan, memberikan kehormatan kepada manusia. Tanpa Islam, maka hilanglah kehormatan manusia. Tanpa Islam, maka hilanglah kemuliaan manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan, dengan binatang, salah satunya adalah keislamannya. Karena binatang tidak beragama, sementara kita beragama. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Ahmad, bahkan disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam riwayat Ahmad disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Dalam riwayat Baghawi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, ya kan? Ya. Ya'lu wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi ketika Islam itu tinggi, maka orang-orang yang bersama Islam, orang-orang yang hidup dengan Islam, orang-orang yang menjadikan Islam itu identitas dirinya, maka dia akan meninggi bersama tingginya Islam. Dan ketika Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, maka pada saat dia meninggi dengan Islam, maka tidak ada yang melebihi tingginya dirinya. Apapun, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Kenapa? Karena dia bersama dengan yang paling tinggi, yang tidak ada lagi yang lebih tinggi daripadanya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143,
Allah juga mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah di dalam ayat tersebut, ya, wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kata Allah, kami jadikan, ja'alnakum, kamu itu, ya, kami menjadikan kamu ummatan wasatan, sebagai umat pertengahan, atau juga bisa diterjemahkan sebagai umat pilihan. Kenapa umat pilihan? Bapak sekalian, litakunu syuhada 'alan nas, sehingga kamu menjadi saksi bagi manusia. Ya, kalau kita bicara dalam konteks hukum misalnya, kan ada pengadilan, ya. Yang namanya pengadilan itu biasanya ada terdakwa dan ada saksi. Dan saksi ini biasanya disumpah. Saksi ini biasanya orang yang bisa dipegang kepercayaannya. Orang yang bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya. Kalau dalam pengadilan di Amerika misalnya, saksi itu bahkan didatangkan secara khusus. Ya kan. Begitupun sebenarnya di dalam pengadilan-pengadilan pada umum. Litakunu syuhada 'alan nas. Dan saksi itu akan menentukan nantinya. Menentukan, dalam tanda petik ya, nasib dari si terdakwa. Kesaksian para saksi inilah yang nanti akan menjadi acuan bagi hakim dalam memutus persidangan. Apakah si terdakwa ini bersalah atau tidak. Maka ketika Allah katakan bahwa kita kan ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, kita dijadikan umat pertengahan, umat yang adil, umat yang tadi pilihan gitu. Dia menjadi pilihan karena dia keadilannya. Sehingga kemudian dia bisa menjadi saksi dengan keadilannya, maka dia tidak mungkin mengatakan, melakukan sesuatu di luar dari kebenaran dan kebaikan. Itulah yang menjadi keistimewaan dari orang-orang yang bersama Islam. Dia diajarkan keadilan, maka dia akan berlaku adil. Dia diajarkan tentang berbagai kemuliaan hidup, maka dia pun akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Dan dia akan menjadi saksi bagi manusia, menjadi ukuran, menjadi standar bagi manusia. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu memuliakan kita. Islam itu adalah kemuliaan untuk kita. Islam itu adalah al-izzah. Pertanyaannya, lantas bagaimana agar Islam itu menjadi kemuliaan buat kita? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Profile, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembicaraan kita tadi. Bahwa kemuliaan yang pertama itu adalah al-Islam.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Bersamanya kita dengan Islam menjadikan kita tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian kita di antara manusia. Inna kunna azullu qaum wa azzanallahu bil Islam. Bahwa kita atau kami ini, kata Umar, dulu adalah kaum yang hina, tapi kemudian Allah memuliakannya dengan Islam. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita ada 3. Yang pertama, sudahkah kita menjadi mulia dengan keislaman kita? Atau sudahkah Islam kita memuliakan kita? Maksudnya apa? Ini bicara tentang apakah pemahaman kita tentang Islam, apakah Islam yang kita pahami itu sudah menjadi Islam yang dari pemahaman itu maka dia memuliakan kita. Jadi titik tekannya kepada bagaimana Islam yang kita pahami. Kenapa? Ketika dia salah di dalam memahami Islam, ketika Islam yang dipahaminya bukan Islam yang kafah, maka sangat mungkin keislamannya itu tidak memberikan atau tidak menyebabkan kemuliaan bagi dirinya. Itu baru yang pertama. Jadi titik tengah tekannya adalah pada pemahaman keislamannya. Atau Islam yang dipahaminya. Lalu yang kedua, sudahkah Islam memuliakan kita? Nah, di sini titik tekannya pada kitanya. Dia akan berbicara tentang bagaimana praktek kita dalam berislam. Bagaimana kita menjalankan Islam yang kita pahami. Jadi awalnya pemahaman kita terhadap Islam. Yang kedua, prakteknya atas Islam yang kita pahami. Pemahaman kita akan Islam akan menyebabkan Islam itu menjadi atau memberikan dampak kemuliaan kepada kita. Yang kedua, praktek kita di dalam mengaplikasikan pemahaman Islam itu, maka juga akan menjadi memberikan dampak kemuliaan pada diri kita. Lalu yang ketiga, sudahkah kita memuliakan manusia dengan keislaman yang kita miliki? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Masing-masing nanti ada penjelasannya. Biar tidak biar tidak bingung berkepanjangan, kita mulai saja. Jadi ada 3 ya. Saya mulai dari yang di tengah dulu. Karena kan tadi disebut adil ya, atau umat pertengahan. Jadi saya mulai dari yang di tengah, yang kedua dulu. Nanti dari yang kedua bisa naik ke atas, lalu baru turun ke bawah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kita berbicara tentang yang kedua itu, sudahkah Islam memuliakan kita dalam arti bagaimana praktek keislaman kita? Praktek kita dalam berislam. Sudahkah praktek kita dalam berislam itu menyebabkan kita mulia dengan keislaman kita? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawab ini, bicara tentang praktek, ada basicnya, ada dasarnya. Yang basic ini atau dasar ini menyebabkan bagaimana praktek kita berislam nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu bicara 4 hal sesungguhnya. Ya, Islam itu berbicara tentang 4 hal. Yang pertama, Islam itu berbicara tentang hidup dan kehidupan. Ya. Jadi seluruh syariat Islam itu dia bicara tentang hidup dan kehidupan. Hidup itu artinya keadaan. Kehidupan itu artinya proses hidup. Kenapa kemudian saya bedakan? Jadi keadaan kita ini hidup. Lalu kemudian proses kita menjalani hidup itu yang disebut dengan kehidupan. Hanya orang-orang yang hidup yang bisa menjalani kehidupan. Tidak mungkin orang yang tidak hidup, dia menjalani proses kehidupan. Jadi mayat hidup nantinya.
Nah, sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Islam berbicara tentang hidup dan kehidupan, yang menjadi concern kita adalah bagaimana kita menjalani kehidupan. Yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita mencari kehidupan. Ya, awalnya menjalani kehidupan. Bagaimana yang kita mencari kehidupan yang kedua. Maksudnya apa kita mencari kehidupan? Bagaimana kita bekerja. Bagaimana kita meraih cita. Bagaimana kita mendapatkan kenikmatan di dalam kehidupan. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita mencari kehidupan. Karena nanti bicara tentang kenikmatan kan Allah sebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantaratil dan seterusnya. Ada banyak sekali. Atau di dalam surat At-Taubah Allah sebutkan bahwa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum. Itu yang Allah sebutkan semua itu kan adalah bicara tentang kehidupan dunia, kenikmatan kehidupan. Ya, anak, istri, teman, harta, bisnis, ya kan, rumah, ya kan, dan lain sebagainya. Itu bicara tentang kenikmatan hidup. Tapi kemudian bagaimana kita mencarinya nanti? Bagaimana kita mendapatkannya? Boleh kita mencarinya. Karena tadi Allah katakan zuyyina linnas hubbus syahawat. Allah menjadikan indah pada manusia itu keinginan akan kenikmatan. Jadi kenikmatan itu menjadi perkara yang indah, yang manusia menginginkannya, dan itu tidak salah. Tapi yang menentukan salah benar nanti adalah bagaimana mencarinya, mencari kenikmatan itu, mencari kehidupan itu. Lalu yang ketiga, ya, jadi tadi kan bicara hidup dan kehidupan, ada tiga hal. Satu bicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Lalu kemudian bagaimana kita mencari kehidupan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengakhiri kehidupan. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita mencari kehidupan, dan bagaimana kita mengakhiri kehidupan. Pada saat kita menjalani kehidupan, saat itulah kita akan mencari kehidupan. Bagaimana kita mencari kehidupan akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan dan akan menentukan bagaimana kita mengakhiri kehidupan. Ya. Jadi bagaimana kita mencari kehidupan akan menentukan kehidupan seperti apa yang kita jalani. Dan akan menentukan juga kehidupan seperti atau bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mau dibolak-balik juga bisa. Seperti apa kita akan mengakhiri kehidupan? Dia bermula dari bagaimana kita mencari kehidupan dan kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara poin yang pertama ini, ya kan, kita bicara tentang dua hal yang absolut. Walaupun nanti akan berkaitan dengan poin-poin yang lain. Ya, dia akan berkaitan dengan poin-poin yang lain. Apa itu yang absolut? Ketika kita bicara tiga hal tadi itu, ya, bagaimana menjalani hidup, bagaimana mencari hidup, dan bagaimana mengakhiri hidup. Maka ada dua hal absolut yang Allah berikan kepada kita untuk itu. Ya, yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah limitasi. Waktu, dan yang kedua adalah limitasi. Batasan. Nah, sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas dua hal itu. Bertanggung jawab atas waktu yang diberikan kepada kita dan bertanggung jawab atas limitasi yang juga diberikan kepada kita. Dan dua hal itu absolut. Nggak mungkin Allah nggak kasih kita waktu. Semua yang hidup dia diberi waktu. Ya, kehidupan sendiri itu adalah waktu yang diberikan Allah kepada dia. Batasan, ya,
Karena apa? Ada batasan dari kehidupan. Termasuk nanti ketika kita mencari kehidupan, ya, kita mencari kenikmatan, maka kehidupan dan kenikmatan yang kita cari itu, dia punya batasan. Nggak mungkin semua dunia diberikan kepada kita oleh Allah. Maka apa? Kita bertanggung jawab dengan kesempatan atau waktu yang Allah berikan, dan kita bertanggung jawab dengan apa yang Allah kasih yang terbatas itu. Allah kasih kita harta, kita pertanggungjawabkan harta yang Allah berikan saja kepada kita. Kita tidak berkewajiban mencari seluruh harta. Dan kita tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua harta dunia, tapi kita hanya bertanggung jawab dengan yang terbatas kita miliki dan kita gunakan. Kita tidak bertanggung jawab terhadap seluruh manusia, tapi kita bertanggung jawab terhadap manusia yang diikatkan kepada kita hubungannya, punya kaitan-kaitan dengan kita. Kita tidak bertanggung jawab terhadap semua ilmu, kita tidak harus menguasai semua ilmu, tapi kita hanya perlu menguasai dan bertanggung jawab atas ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Semua kenikmatan. Kita tidak bertanggung jawab kepada semua istri. Kita hanya bertanggung jawab terhadap istri yang diberikan Allah kepada kita. Silakan sebut semua kenikmatan dunia. Tidak semua kenikmatan dunia diberikan kepada kita. Tapi ada limitasi, ada batasan yang diberikan kepada kita, dan kita wajib bertanggung jawab dengan yang diberikan kepada kita itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan sementara waktu yang Allah berikan kepada kita, yang pertama, itulah yang kemudian kita manfaatkan untuk mencari yang kedua, yaitu mencari semua bentuk kenikmatan kehidupan yang dibatasi, yang ada limitasinya tadi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa selanjutnya? Kita akan sambung setelah yang satu. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi pembahasan kita. Itu yang pertama. Jadi Islam itu bicara tentang hidup dan kehidupan. Dan ketika kita bicara hidup dan kehidupan, bahwa ada keadaan kita hidup dan ada perjalanan hidup kita. Hidup yang diberikan kepada kita, itulah modal kita untuk menjalani kehidupan, proses kehidupan. Dan di dalam proses kehidupan itu, kita ditentukan oleh tiga hal. Bagaimana kita menjalani prosesnya, bagaimana kita mencari sumber-sumber kehidupan, kenikmatan kehidupan, dengan cara bekerja tadi, berusaha meraih cita-cita, dan kenikmatan. Dan ketiga, bagaimana kita mengakhirinya pada saat batasan kehidupan itu berakhir. Kenapa? Ya, karena kita diberikan dua hal yang absolut, waktu dan batasan. Waktu itu adalah proses kehidupannya. Waktu itu sekaligus menjadi batasan awal dan akhir kita. Dan kemudian limitasi. Limitasi itu berarti batas dari waktunya, juga batas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin semuanya diberikan. Dan menyikapi dua hal ini, waktu dan limitasi Allah berikan, yang dituntut hanya satu, bagaimana kita bertanggung jawab
terhadap kedua hal itu. Bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan dalam menjalani proses kehidupan, dan bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan pertanggungjawaban kita terbatas kepada apa yang diberikan tersebut kepada kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Islam itu bicara tentang mati dan kematian. Jadi kalau yang pertama hidup dan kehidupan, yang kedua mati dan kematian. Mati itu adalah keadaan. Keadaan di mana orang mati. Berakhir hidupnya. Tapi bicara kematian, dia bicara proses menuju kematian. Sebagaimana hidup, keadaan, kehidupan adalah proses menjalani hidup, maka mati juga adalah keadaan, kita sudah mati, sementara kematian adalah proses menuju kematian. Bagaimana kita mati akan sangat ditentukan bagaimana proses kita menuju kematian. Dan proses kita menuju kematian sangat ditentukan dari bagaimana hidup dan kehidupan kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tentang mati dan kematian, bahwa ada keadaan di mana kita akan mati dan ada proses menuju kematian. Nanti proses menuju kematian itu yang disebut diantaranya ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Bagaimana supaya husnul khatimah, siapa yang akan husnul khatimah dan siapa yang akan su'ul khatimah, itu kan nanti ada prosesnya juga. Nah, ketika kita bicara tentang mati dan kematian, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, hal ini menyadarkan kita bahwa yang namanya kehidupan, yang pertama tadi, hidup dan kehidupan, menyadarkan kepada kita bahwa kerja, cita-cita, keinginan, harapan, kenikmatan yang kita cari, kita kejar, kita dapatkan, itu punya batasan. Sebagaimana tadi kita bicara tentang yang absolut diberikan Allah adalah limitasi batasan. Nah, batasannya itu adalah kematian. Batasan itu adalah kematian. Dan kematian itu menjadi batasan waktunya. Jadi, menjadi limitasi dari waktu. Makanya tadi yang saya sebut, yang absolut Allah berikan itu adalah waktu dan limitasi. Ini berlaku untuk 4 hal yang akan dibicarakan oleh Islam ini. Yang baru kita sampai pada bicara hal yang kedua, yaitu mati dan kematian. Jadi ketika kita bicara, Islam bicara tentang mati kematian, itu menyadarkan kepada kita, hai arsal, bahwa hidup dan kehidupanmu itu punya batas. Bahwa hidup dan kehidupanmu itu ada akhirnya. Bukan sesuatu yang tanpa ending. Bukan sesuatu yang never ending. Tapi dia sesuatu yang punya ending, dan kemudian bagaimana proses endingnya. Apakah kalau bicara apakah happy ending ataukah bad ending? Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kesadaran kita akan batasan inilah yang kemudian membuat kita nantinya tidak sembarangan memandang hidup dan kehidupan. Membuat kita nantinya tidak asal-asalan menjalani hidup dan kehidupan. Membuat kita nantinya tidak lalai. Dan kemudian bersantai-santai ketika menghadapi hidup dan menjalani kehidupan. Karena ada batasannya, berarti wah, ini nggak boleh santai nih. Makanya nanti kan banyak sekali Allah berbicara di dalam Al-Quran itu dari mulai wasari'u, kan, fastabiqu, fafirru, fafirru ilallah, innilakum minhu nadhirum mubin, kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fastabiqul khairat. Itu ya kan kata-kata fafirru wasari'u fastabiqu itu
adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa kita nggak boleh santai, bahwa kita nggak boleh lalai. Atau misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 179 ketika Allah katakan bahwa kebanyakan dari isi neraka itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Yang mereka itu, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi salah satu penyebab awal dari kenapa Jahannam itu kebanyakan isinya adalah jin dan manusia adalah karena mereka lalai. Kelalaian itu membuat mereka santai. Dan santai itu akhirnya membuat mereka lupa. Lupa bahwa ada ending. Lupa bahwa ada batasan. Lupa bahwa ada selesai. Bukan nggak selesai. Ibaratnya kita dikasih buku kosong yang harus kita tulis dan kita catat, kita isi dengan catatan kita. Tapi ketahuilah, catatan kita itu dikasih ada batasan lembar bukunya. Ada yang 38 halaman, ada yang 40 halaman, ada yang 50 halaman, ada yang 60 halaman, ada yang lebih daripada itu. Tapi bahwa ketika kita sedang membuat catatan di buku kosong itu yang kita miliki, yang dikasih Allah itu, lembarnya akan habis. Maka jangan dicoret-coret doang. Jangan diisi dengan hanya coretan-coretan. Berpikirlah bagaimana mengisinya dengan satu jalan cerita. Dan jalan ceritanya pun diperkirakan. Ada cerita kebahagiaan hidup di sana, tapi harus diakhiri dengan kebahagiaan di akhir hidupnya atau saat kematiannya. Dan itu menjadi halaman terakhir dari buku yang kita tuliskan. Enggak berlembar-lembar, kemudian ketika habis kita minta, ya Allah tambahin lagi dong. Satu buku lagi, nggak bisa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Karena kita cuma dikasih satu buku, halamannya setiap orang berbeda, maka kita harus berhitung betul cerita apa yang mau kita tulis di buku itu, sehingga cukup sampai jumlah halamannya, dia sudah berakhir dengan baik. Ceritanya sudah selesai, dan selesainya happy ending. Bukan ceritanya masih bersambung. Seperti itu. Karena tidak ada sambungannya, dan tidak ada lembaran tambahan untuk menyambungnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada mati dan kematian, inilah yang menyadarkan kita bahwa, hey Sal, hey Firman, ada batasan loh. Betul, ente hidup. Betul, ente dikasih kehidupan sama Allah. Betul bahwa ente harus menjalani hidup. Betul bahwa ente harus mencari hidup. Mencari kenikmatan, mencari cita-cita, ya kan? Mencari kesenangan, mencari apapun di dalam kehidupan. Betul bahwa kita dipersilahkan untuk melakukan itu semua. Tapi, sadarlah bahwa ada mati, ada keadaan di mana kamu awalnya hidup, itu nanti bisa jadi mati. Dan sebelum mati itu ada proses menuju kematian. Sebagaimana kamu berusaha menjalani proses kehidupan, maka siapkanlah proses menjalani kematian tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga dan yang keempat? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya.
Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di segmen yang terakhir ini di pertemuan kita hari ini. Kita sudah bicara dua hal yang dibicarakan Islam. Jadi memang 4 hal ini yang dibicarakan Islam, tapi dari 4 ini nanti berkembang banyak gitu ya. Seperti itu. Contoh misalnya Islam bicara hidup dan kehidupan, nanti bicara kehidupan itu banyak sekali. Semua aspek-aspek kehidupan di dalam Islam. Sebagaimana kita bicara mati dan kematian, itu juga nanti banyak hal. Seperti itu. Sahabat Asa TV. Termasuk nanti kita bicara yang Islam bicara yang ketiga dan keempat. Ini juga nanti banyak hal. Kenapa? Bicara Islam bukan hanya bicara hidup, bukan hanya bicara mati. Tapi juga kita bicara fase setelah itu. Maka yang ketiga, jadi yang pertama Islam bicara tentang hidup dan kehidupan. Yang kedua Islam bicara tentang mati dan kematian. Maka yang ketiga Islam bicara tentang kehidupan setelah mati. Ya, Islam bicara tentang kehidupan setelah mati. Kenapa bicara kehidupan setelah mati? Karena kehidupan itu proses, tadi saya bilang. Bagaimana kita menjalani proses itu? Maka ketika Islam bicara tentang kehidupan setelah mati, maka dia bicara tentang proses kita menjalani kehidupan, namun kehidupan setelah kita mati. Bukan kehidupan yang sebelum mati tadi. Kehidupan yang sebelum mati tadi sudah ada tadi kan, ada waktu dan ada limitasinya. Limitasinya apa? Mati dan kematian. Nah, sekarang kita bicara yang setelah itu, kehidupan setelah mati, penggabungan antara hidup dengan mati, yaitu bicara proses kehidupan yang akan kita jalani setelah keadaan mati itu terjadi. Jadi proses, bicara hidupnya adalah prosesnya, bicara mati adalah keadaannya. Jadi bagaimana proses kita menjalani hidup setelah keadaan kita menjadi mati. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam bicara tentang kehidupan setelah mati, maka hal ini menyadarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa ada kontinuitas, ada relasi, ada keterhubungan antara dunia dengan akhirat. Ada relasi antara kehidupan kita sebelum kematian dengan kehidupan kita setelah kematian. Kehidupan kita menentukan matinya kita awal dari kehidupan yang berikutnya yang akan kita jalani. Menyadarkan kita bahwa karena ada relasi, ada ketersambungan, ada keterhubungan, ketersambungan artinya bahwa antara hidup sebelum mati dengan hidup setelah mati itu nyambung. Dia linear gitu, satu garis lurus yang berhubungan, hanya dia dikasih batasan dengan mati. Tapi bukan hanya bahwa dia nyambung. Batasan mati itu menyebabkan batas usaha kita dengan hasil usaha kita. Dan hasil usaha kita adalah kenikmatan kehidupan yang akan kita jalani setelah mati. Sementara usaha kita adalah segala apa yang kita lakukan ketika dalam proses kehidupan sebelum mati. Maka berarti karena yang di sini ada hasil, di sini adalah proses kerjanya,
maka berarti yang di sini akan menentukan yang di sini. Bukan hanya sini dengan sini nyambung, bukan hanya hidup sebelum mati dengan hidup setelah mati nyambung, tapi bahwa hidup sebelum mati akan menentukan hidup setelah mati. Kenapa? Karena hidup sebelum mati adalah kerja, hidup setelah mati adalah hasil. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menyadari bahwa di sini adalah hasil, kehidupan setelah mati adalah hasil atau buah dari kerja kita di hidup sebelum mati, maka itu menunjukkan bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita buat, semua yang kita lakukan dalam menjalani proses kehidupan sebelum mati, itu akan dibalas saat kita menjalani kehidupan setelah mati. Jadi apa yang kita jalani di sini, di hidup setelah mati, sesungguhnya adalah balasan dari yang di sini, hidup sebelum mati. Jika di sini baik, insya Allah di sininya pasti baik. Sebaliknya, kalau di sininya buruk, di sininya pasti buruk. Maka jika ingin baik di sini, jalani yang di sini dengan baik. Dan menjalani di sini dengan baik harus punya target. Target yang cukup untuk membuat kita senang di sini. Dan target itu harus diingat, ada batasannya. Bukan tanpa batas. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika bicara kita menjalani kehidupan sebelum mati yang ada batasannya, yang di sini menentukan kehidupan setelah mati, maka kita bekerja keras di sini, punya target-target. Kenapa? Target ini akan berbuah balasan untuk di sini. Maka kesadaran itu membuat kita akhirnya berhati-hati di dalam menjalani proses kehidupan sebelum mati yang pertama tadi. Membuat kita hati-hati dalam mengupayakan kehidupan, mengupayakan kenikmatan yang kita inginkan dan harapkan. Berhati-hati dalam mengupayakan kekayaan, berhati-hati dalam mengupayakan keluarga, kehidupan keluarga, menjalaninya. Berhati-hati di dalam mengupayakan dalam proses pendidikan anak kita. Berhati-hati dalam mengupayakan menjalin hubungan dengan istri atau suami kita. Berhati-hati dalam mengupayakan interaksi kita dengan sesama manusia. Berhati-hati di dalam mengupayakan bagaimana akhlak kita terhadap Allah, terhadap manusia lain, dan terhadap makhluk selain dari manusia yang juga adalah makhluk Allah. Maka pada saat itu kita bicara tentang bab bagaimana kita berakhlak. Maka di situ ketemu nanti. Kenapa kemudian Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehati-hatian itu hanya bisa, ya kan, orang yang berhati-hati itu adalah orang yang berakhlak. Kenapa? Karena wara, kehati-hatian adalah salah satu di antara akhlak seorang mukmin. Di hati-hati itu adalah bagian dari salah satu akhlak seorang mukmin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, hati-hati mengupayakan hidup. Menjalani semua proses kehidupan kita. Memperlakukan semua yang punya irisan dan keterkaitan dengan diri kita di dalam kehidupan sebelum kematian. Karena dia akan menjamin kehidupan kita setelah kematian. Maka hati-hatilah. Dan ketika kehati-hatian ini menjadi penting, maka saat kita berbicara, Islam berbicara tentang kehidupan setelah mati, maka mukmin itu seharusnya punya concern besar bagaimana menumbuhkan sikap hati-hati di dalam dirinya. Bagaimana menumbuhkan wara pada dirinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan wara itu
adalah salah satu landasan dalam akhlak Islam. Di samping dua landasan yang lain. Tadi wara, kemudian yang kedua ihsan, yang ketiga adalah rasa malu. Al-haya. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Orang yang punya rasa malu, dia akan hati-hati. Kenapa? Jika dia tidak hati-hati, dia bisa melakukan sesuatu yang bisa berbahaya untuk harga dirinya, dan itu nanti menyebabkan dia malu. Nanti kalau kita mau bahas lagi nih tentang akhlak, tentang tentang wara, tentang rasa malu, tentang ihsan, makin panjang lagi nanti bahasan kita. Sahabat Asad TV. Ya. Jadi memang itulah indahnya Islam. Semua saling terkait satu dengan yang lainnya. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah. Berhati-hatilah. Maka concernlah untuk menumbuhkan sikap hati-hati. Karena itulah ciri keimanan. Orang beriman adalah orang yang hati-hati. Hati-hati menjalani hidup. Hati-hati mengupayakan hidup. Hati-hati mengakhiri hidup. Dan yang keempat, Islam berbicara, kan pertama Islam bicara tentang hidup dan kehidupan, dua Islam bicara tentang mati dan kematian, tiga Islam bicara tentang kehidupan setelah mati, yang keempat Islam bicara tentang sang pencipta kehidupan dan kematian. Atau si pencipta kehidupan dan kematian. Jadi 1-3 kita bicara prosesnya, kita bicara makhluknya, kan? Karena hidup dan kematian itu kan makhluk. Dia diciptakan oleh Allah. Nah, yang keempat, kita bicara si penciptanya. Si pencipta kehidupan dan si pencipta kematian. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Islam berbicara tentang Allah, Islam berbicara tentang Khalik, Islam berbicara tentang sang pencipta hidup dan sang pencipta kematian, artinya bahwa mati dan hidup itu bukan hanya proses. Bukan hanya di sini baik maka dibalas baik, di sini buruk maka dibalas buruk. Tidak. Tapi bahwa ternyata proses yang dijalani itu, bahwa balasan baik ataupun buruk itu ada pembalasnya. Ada yang membalasnya. Bukan sesuatu yang terjadi dengan begitu saja. Bukan sesuatu yang terjadi secara spontanitas atau secara otomatis. Tidak. Ada yang membalasnya. Ketika ada yang membalasnya, ya kan, maka bagaimana balasan itu tergantung dari bagaimana dia, si pembalas ini, menilai sesuatu yang menyebabkan berbalas. Yaitu menilai bagaimana dia menjalani hidup, menilai bagaimana dia mencari hidup, menilai bagaimana dia mengakhiri hidup. Maka penilaian si sang penilai itulah yang akan menentukan apa balasan yang didapat. Jadi bukan hanya concern bicara tentang balasannya apa nih, terus nyarinya gimana. Tapi, ternyata bagaimana kita mencari dan bagaimana balasan untuk kita, ada yang menentukannya. Ada yang mengawasinya, ada yang melihatnya, dan bagaimana penilaian hasil pengawasan dia itulah yang akan menentukan apakah dia dianggap baik atau tidak. Kenapa? Boleh jadi ada orang yang menjalani proses hidupnya baik, tapi ternyata dia mendapatkan balasan yang buruk. Kenapa? Karena si pengawas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kebaikan yang dia buat hanyalah kebaikan fisik, tapi kemudian buruk, rusak hatinya, tidak ikhlas niatnya. Gitu. Karena kalau kita cuma lihat perbuatannya saja, itu hanya kita yang bisa melakukan. Kita nggak bisa lihat daleman apa niatnya. Yang bisa lihat siapa? Si pengawas, si pencipta tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Jadi mau baik kayak apapun tampilannya, dia mencari kenikmatan dunia caranya baik. Tapi ternyata cara baik itu tidak disertai dengan niat yang baik.
maka dia tidak akan baik di hadapan, di mata si pencipta. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya di situ nanti dalam sub-sub bab ini kita bicara tentang salah satunya adalah bab niat. Nah, kita bicara tentang niat nanti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam bicara tentang sang pencipta kehidupan dan kematian, berarti di sana ada pengawasan. Berarti di sana ada pemantauan atas apa yang kita lakukan di dalam proses menjalani kehidupan. Berarti kita bicara di sana ada tentang pertanggungjawaban. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan mempertanggungjawabkannya kepada sesuatu, kepada zat yang maha kekal itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Islam bicara tentang sang pencipta kehidupan dan kematian, maka berarti bukan hanya bicara pengawasan dan pertanggungjawaban. Berarti ada ukuran-ukuran sehingga kemudian apa yang kita buat itu diawasi. Masuk kategori baik atau buruk berarti ada ukurannya. Menentukan apakah yang kita pertanggungjawabkan itu nantinya akan berbuah kenikmatan atau hukuman. Berarti ada indikator-indikator yang menentukan apakah itu layak mendapat balasan kenikmatan atau justru dia lebih layak untuk mendapatkan hukuman. Nah, indikator-indikator itu berarti ada yang namanya aturan dan si pemberi aturan. Bicara tentang bahwa ada Islam bicara sang pencipta kehidupan dan kematian, berarti kita bicara tentang sang pemberi aturan. Kita bicara tentang aturannya, tentang hukumnya. Kita bicara tentang law of the game, law of the journey. Bahwa ternyata karena ada yang pertanggungjawabannya dan bertanggung jawabnya kepada siapa, berarti ada indikatornya, ada ukuran dari pertanggungjawaban itu, ukuran yang menentukan baik dan buruknya, ada law of game-nya yang menyebabkan, oh ini salah, ini benar, ada law of journey-nya yang menyebabkan perjalanan ini apakah hasilnya baik atau tidak. Dan ketika ada law-nya, ada hukumnya, ada aturannya, berarti ada pembuat hukumnya, ada pembuat aturannya. Maka sesungguhnya ketika Islam bicara tentang sang pencipta, kita bicara juga tentang si pembuat hukum, si pembuat aturan. Kita bicara sang hakim yang akan menentukan dengan keadilan dan kebijaksanaan. Maka pada saat itu, ikhwati fillah, pada saat itu sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka menjadi catatan penting buat kita agar kita ma'rifah, kita mengenal Allah, mengenal sang pencipta tersebut, dan kemudian ma'iyatullah, bagaimana kita selalu memastikan diri kita bersama dengan Allah, sehingga Allah akan membersamai kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 hal itulah yang nantinya akan membuat Islam kita menjadi mulia. Islam yang kita miliki nih, pemahaman Islam kita itu menjadi mulia. Diri kita dimuliakan dengan amal soleh, dan kita pun memuliakannya dengan ihsan. Nah, apa yang menjadi penjelasan-penjelasan ini berikutnya? Ini masih bersambung ya, ini belum selesai. Kita berbicara tentang bagaimana agar dari tengah tadi kan, bagaimana agar Islam kita, praktek berislam kita itu menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan. Sahabat Asa TV, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel ini dan terus ikuti pembahasan-pembahasan dalam pertemuan kita. Karena ini adalah sebuah tema besar yang akan bermuara kepada sesuatu yang besar. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.